Kalau seorang Niki kalian bisa jemput paksa, maka tidak menutup kemungkinan penegak hukum pasti akan menjemput paksa juga kepada saudara saksi. Ya, mudah-mudahan bisa melakukan hal yang sama, memberlakukan hal yang sama antara pelapor dan terlapor. Niki sudah merasakannya dan Niki sudah menjalaninya. Dan saya berharap apa yang tadi disampaikan oleh hakim juga, bahwa beliau mungkin merasa takut dan sebagainya dan lainnya. Kami bersama-sama dengan Kak Fitri Salhiteru bersama dengan rekan-rekan pengurus pemuda Pancasila, kader-kader pemuda Pancasila berkomitmen siap mengawal berjalannya persidangan ini tanpa ada intimidasi, tanpa ada tekanan, tanpa ada kerusuhan, tanpa ada apapun yang dikhawatirkan tadi. Selama ini ingat, rekan-rekan semua bisa melihat, perlu saya sampaikan, perlu saya tegaskan, Niki itu adalah kader pemuda Pancasila. Dia adalah anggota pemuda Pancasila. Ya, artinya kami tentunya punya komitmen dan punya slogan. Di mana? Slogan kami tidak sedara, tapi lebih dari saudara. Satu sakit, semua merasakan sakit. Nah, ini selama ini kami tidak pernah menunjukkan identitas kami. Kami tidak pernah menunjukkan loreng kami. Tidak pernah menunjukkan yang namanya warna kami. Kenapa? Karena kami menghormati proses hukum yang ada saat ini. Nah, akan tetapi saat ini kenapa kami harus muncul? Karena kami ingin berkomitmen mendamaikan keduanya supaya kondusif perjalanan persidangan ini, dan kami akan mengawal semua rekan-rekan saksi dari pelapor ataupun dari korban akan kami kawal supaya kondusif perjalanan persidangan ini. Jangan khawatir, datang kami akan kawal. Kalau tidak ada yang ngawal, kami yang ngawal. Gitu. Mungkin Kak Fitri. Ketika nanti sidangnya secara online nih, kan saksi korban meminta adanya secara online, gimana Kak Fitri? Alasannya apa dulu kalau saksi mau online, ya kan? Fitri lihat nggak masuk akal menurut saya sendiri gitu. Kalau seorang Nikita Mirzani yang sudah dikepung berkali-kali, ditangkap lalu ditahan lalu didudukan di depan hakim pun berani, kenapa saudara Dito Mahendra nggak berani kita untuk sedang memberikan kesaksian? Jadi kita bisa sama-sama tahu semuanya kerugiannya apa. Kan ada beberapa pertanyaan juga yang akan kita ajukan. Rasanya lebih enak kalau face to face. Tapi kan tadi teman-teman dengar semua. Kita tidak mau kalau kesaksiannya dilakukan secara online. Dan kita sudah menyatakan, ya penjarakan aja saya kalau kesaksiannya akan dilakukan online. Artinya Nikita sendiri menolak ya? Ya menolak. Tadi kan di depan hakim kita begitu, saya tidak mau kalau walaupun ketentuannya dibolehkan. Tetapi lagi-lagi ya, ini kan kasus sudah membuat geger se-Indonesia. Saya berharap sekali untuk saudara yang melaporkan kita gentle lah dan kasih muka lah kepada para negara yang sudah benar-benar menegakkan keadilan buat dia. Sekali lagi menegakkan keadilan buat dia. Jangan sampai dimintain keterangan pun tidak berani datang atau dengan alasan apapun. Tadi Bang Haji sudah berkata, sudah bilang, jangan takut, jangan khawatir. Ini teman-teman semua di sini ingin mengawal sidangnya kita agar kondusif. Jadi santai aja lah. Sekarang baik-baik orang. Artinya berani melaporkan, berani juga jadi saksi ya? Iya dong. Iya dong. Ini ingat, perlu dicatat ya oleh teman-teman semua. Yang terdakwa ini perempuan ya. Jadi tidak ada reason ya sampai takut. Ingat, yang jadi terdakwa ini adalah perempuan. Ya, bukan laki-laki. Dan dia adalah ibu dari 3 anak. Apa yang perlu dikhawatirkan? Jadi kalau hakim mengatakan ini khawatir mereka takut segala macam, itu udah jelas tidak masuk akal menurut saya. Saat ini what the reason? Apa alasannya? Alasannya sakit gitu. Apa? Kan tadi sudah disampaikan. Kalaupun memang sakit, jaksa penuntut umum harus tahu di mana sakitnya, di mana dirawatnya, sakit apa, surat keterangan tidak ada. Artinya hari ini tidak hadir, itu jelas tidak ada keterangan yang jelas. Karena masih mengacu kepada surat yang Senin kemarin. Nah, artinya di sini jaksa penuntut umum jangan tadi dibilang katanya maha benar, maha tahu. Tidak, harus betul-betul tahu dan harus betul-betul melihat dan mendengar secara langsung bahwa beliau, saudara saksi, betul sedang melakukan sakit. Masa semua saksi sakit, semua saksi tidak hadir, semua saksi punya kesibukan. Kalau bicara kesibukan, semua punya kesibukan. Ya, saya cuma minta kita ini punya hak dan tanggung jawab, punya hak dan kewajiban. Hak Anda sudah dipenuhi oleh negara. Hak Anda sebagai warga negara sudah dipenuhi. Saat ini Niki diproses menjadi terdakwa, artinya hak Anda sudah dipenuhi.
Artinya kerugian Anda ini coba untuk dibuktikan. Dan kewajiban Anda saat ini, kita ini punya hak dan kewajiban. Kewajiban Anda saat ini adalah bertanggung jawab dan siap mengikuti proses persidangan dan menyampaikan keterangan yang sebenar-benarnya di depan majelis hakim. Itu yang benar. Jangan melecehkan peradilan. Ini lembaga negara. Gitu loh. Jadi tolonglah. Jadi ayolah kita sama-sama berkomitmen bahwa kita adalah warga negara yang baik, yang patuh dan tunduk terhadap undang-undang. Catat ya, ini ada catatan penting. Ini bahaya. Kalau ada seseorang, ya, ada seseorang pelapor, korban, dia mau datang ke pengadilan takut, ini bahaya. Ini berarti dia memiliki rasa krisis kepercayaan terhadap lembaga negara, terhadap keamanan negara. Ini bahaya. Modal macam kayak mana kita ini kalau sampai kita tidak percaya sama negara? Kita selama ini bisa makan enak, tidur enak, nyaman semua, ya? Bisa berhidup sosial yang baik. Karena apa? Negara telah mengamankan kita. Nah, artinya kalau you tidak percaya, merasa tidak aman, merasa takut, berarti you tidak percaya terhadap negara. Ini bahaya ini kayak begini. Ada namanya Kemenak Keamanan Negara yang bisa mengamankan.